Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama kakak Kak Netifa. Pada kesempatan kali ini, kakak dan tim akan menjelaskan terkait dinamika partikel dan jenis-jenis gaya. Sebelumnya, kakak akan perkenalkan teman-teman kakak yang akan menjelaskan pada materi ini ya. Yang pertama ada Kariza. Kariza akan menjelaskan tentang macam-macam atau jenis-jenis gaya. Yang kedua ada kakak. Kakak akan menjelaskan tentang hukum Newton 1 beserta dengan contohnya. Yang ketiga ada Kak Ima. Kak Ima akan menjelaskan tentang hukum Newton 2 beserta dengan contohnya. Dan yang terakhir ada Kak Kansa yang akan menjelaskan tentang hukum Newton 3 beserta dengan contohnya. Simak baik-baik materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi dinamika partikel ini mengenai hukum Newton dan jenis-jenis gaya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Riza Aulia dengan nomor induk mahasiswa 11720500087. Selanjutnya akan kita bahas mengenai dan yang pertama yaitu apa itu gaya. Pengertian gaya itu sendiri adalah suatu tarikan atau dorongan, dan efek yang timbul dari gaya adalah perubahan gerak, kecepatan, dan bentuk benda. Nah, selanjutnya mengenai jenis-jenis gaya. Di sini ada jenis-jenis gaya yang akan kita pelajari. Jenis-jenis gaya ini merupakan fondasi atau dasar yang perlu kalian pahami supaya kalian bisa menyelesaikan soal-soal dinamika partikel yang lebih kompleks. Untuk gaya yang pertama yaitu gaya berat. Gaya berat merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda dan arahnya selalu menuju pusat bumi. Bisa kalian lihat ilustrasi di bawah. Nah, di sini maupun bentuk benda yang mendatar, miring ataupun tegak, arahnya itu selalu menuju pusat bumi. Jadi dengan lambang gaya berat itu W atau weight ya, berasal dari kata weight sama dengan massa, dan persamaannya W sama dengan massa dikali gravitasi. Sedangkan untuk gaya normal itu gaya yang bekerja pada suatu benda karena bersentuhan dengan bidang lain atau alas dan arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh. Nah, di sini kalian bisa lihat ilustrasi-ilustrasi yang sebelah kanan. Jadi gaya normal ini itu selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya ya, maupun bidang sentuh yang mendatar, yang miring, ataupun yang tegak, itu selalu tegak lurus. Untuk jenis gaya yang ketiga yaitu gaya gesek. Gaya gesek ini arahnya itu selalu berlawanan dengan gerak benda. Nah, di sini gaya gesek itu terdiri dari dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis itu terjadi saat benda diam atau tepat akan bergerak. Nah, dengan rumus Fx max sama dengan mu s kali n. Nah, di sini mu itu apa? Nah, mu itu koefisien gaya gesekan. Nah, sedangkan untuk gaya gesek kinetis terjadi saat benda bergerak dengan rumus Fk sama dengan mu k dikali n. Kalian bisa lihat ya keterangan-keterangan di bawah. Nah, di sini mu statis itu selalu lebih besar dari mu kinetis. Kenapa? Nah, alasannya karena yang mu statis itu terjadinya itu saat benda diam atau tepat akan bergerak, sedangkan yang mu kinetis itu terjadi saat benda bergerak. Nah, kalian bisa lihat ilustrasi mengenai gaya gesek statis itu ilustrasi yang paling kanan. Di sini kalian bisa lihat yang gambar A sama yang gambar B. Itu ketika kita memberikan suatu gaya tarikan kepada benda itu, maka benda itu akan terjadi suatu gaya gesekan. Nah, tapi kenapa benda itu tetap diam gitu ya? Nah, di sini jadi gaya tarikan yang kita berikan itu masih kecil atau masih lebih besar gaya statis benda itu, atau gaya gesekan benda itu masih lebih besar daripada gaya tarikan kita. Nah, sedangkan pada yang gambar ketiga itu kenapa gaya statisnya itu maksimum? Karena gaya statisnya itu sama dengan gaya yang tarikan yang kita berikan.
Nah, sedangkan ilustrasi yang gaya gesek kinetis itu sebagai berikut. Jadi ketika seseorang mendorong suatu benda, maka arahnya itu akan ke orang itu. Jadi berlawanan gitu ya dengan arah gerak bendanya. Untuk gaya selanjutnya yaitu gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali itu arahnya itu saling berlawanan. Jadi digambarkan itu keluar dari benda untuk gaya tegangan tali atau tarikan akibat suatu beban. Merupakan gaya aksi reaksi ya. Di sini gaya tegangan tali itu aksi reaksi. Kalian bisa lihat ilustrasi yang paling kanan atas. Itu jadi ketika kita menarik suatu benda, maka akan terjadi reaksi dari tali itu atau benda itu ya. Nah, maupun yang paling bawah juga yang mengenai katrol sama ataupun yang sudut 25 derajat itu terjadi digambarkan gitu, keluar dari benda gayanya gitu. Penjelasan mengenai jenis-jenis gaya sudah selesai. Terima kasih. Kali ini kita akan ngebahas tentang dinamika partikel. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak nih kalau hukum dinamika partikel ternyata itu punya hubungan loh dengan materi gerak lurus yang telah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Namun, titik persoalan antara dinamika partikel dengan gerak lurus itu berbeda. Kalau pada gerak lurus, kita kan kemarin tuh membahas tentang berapa sih jaraknya, cara mencari jarak, berapa sih kecepatannya, berapa sih waktu yang dibutuhkan, gitu kan ya. Nah, kalau pada dinamika partikel ini lebih menekankan kepada apa sih sebenarnya penyebab dari suatu benda itu dapat bergerak. Jadi tinjauannya ini berbeda. Namun hubungan samanya ini terletak pada sama-sama membahas terkait dengan gerak. Misalnya pada dinamika partikel itu dibahas seperti ini. Sebuah meja dapat bergerak. Nah, apa sebenarnya penyebab meja tersebut bisa bergerak? Nah, kita kan sudah paham ya semuanya kalau suatu benda itu bisa bergerak jika adanya gaya. Misalkan meja bergerak ke arah kanan, berarti itu bergerak karena adanya gaya apa? Ya, karena adanya gaya dorong. Nah, Newton membagi menjadi tiga hukum Newton. Pertama, kali ini akan kakak yang bahas hukum Newton pertama. Nah, misalkan di sini perhatikan ada gambar. Di sini ada meja atau ada kotak ya balok yang terletak di lantai namun ditarik oleh dua gaya. Yang pertama ada F1, yang kedua ada F2. Namun gaya ini saling berlawanan, ya kan? Kemudian si Newton ini memberitahu bahwa F1 dan F2 ini bernilai sama. Kalian kan tahu ya, hukum vektor, kalau gaya ini saling berlawanan maka nilainya akan berbeda. Kalau ke kanan itu artinya positif, kalau ke kiri artinya negatif. Sehingga ketika kita mencari resultannya, ini akan menghasilkan 0. Karena resultan gaya dari hukum Newton 1 ini adalah F1 dikurang dengan F2. Karena F2 bernilai negatif sehingga menghasilkan 0. Nah, pada hukum Newton ini itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, benda diam. Yang kedua, benda bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap. Kapan sebenarnya benda itu akan tetap diam? Benda akan tetap diam selama tidak ada gaya yang membuatnya bergerak. Sedangkan benda bergerak dengan kecepatan konstan tuh misalkan balok ini dia bergerak maju dengan kecepatan 10 terus panjang jalur dari benda tersebut. Terus misalkan lagi ada mobil bergerak dengan kecepatan 10 km per jam terus. Namun, benda bergerak dengan kecepatan konstan ini tidak dapat berlaku di bumi kecuali apabila kita mempertahankan gaya yang ada pada dengan kecepatan tertentu gitu. Kita mempertahankan pergerakannya. Karena kalau di bumi ini kan ada yang disebut dengan percepatan atau gaya gravitasi, sehingga apabila suatu benda dilemparkan ke atas maka ia akan tertarik ke bumi, sudah pasti akan tertarik jatuh ke bawah gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan benda bergerak dengan kecepatan konstan tuh bisa terjadi atau terlaksana seperti di ruang angkasa yang tidak adanya gaya apapun.
Jadi bisa konstan tuh kecepatannya. Sedangkan di bumi bisa dilakukan dengan kecepatan konstan apabila kita mempertahankannya. Sehingga menurut hukum 1 Newton, benda akan cenderung mempertahankan keadaan semula. Dan ini yang disebut dengan hukum kelembapan. Jadi bunyi dari hukum Newton 1 adalah benda diam akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan jika resultan gaya benda tersebut adalah 0. Jadi pada hukum Newton 1 itu resultan gayanya harus bernilai 0. Oke, kita masuk ke contoh soal. Misalkan di sini sebuah benda mula-mula diam, kemudian ditarik oleh 3 gaya secara bersama-sama, seperti pada gambar ini. Jika lantainya licin, maka pernyataan manakah dari keempat pernyataan ini yang paling tepat? Pertama, kita harus tahu dulu nih, kita harus analisis dulu. Gaya apa saja yang terjadi pada benda ini? Kan dalam benda ini ada 3 gaya. Namun ternyata ada gaya tambahan lagi yang disebut dengan berat, ya kan? Terus ada gaya apa lagi? Ada namanya gaya normal atau N. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan gaya gesek atau Fs. Namun pada soal ini kan sudah diketahui bahwa lantainya licin, sehingga gaya gesek kayak ini bernilai 0 atau tidak ada karena lantainya licin. Resultan gayanya ini 0. Kenapa? F1 F2 kan berarti dijumlah karena bergerak ke kanan. 12 ditambah 24 sama dengan 36, ya kan? Sedangkan ke kirinya juga 36, sehingga resultan gayanya adalah 0. Maka jika resultan gayanya adalah 0, percepatannya pun akan 0. Sehingga dari gambar ini kita ketahui nih bahwa tidak ada percepatan dan tidak ada perubahan kecepatan. Nah, setelah kita mengetahui ada dua kemungkinan ini, kita cek nih resultan gaya terhadap sumbu Y, di mana W dikurangi N. W ini adalah berat dan N adalah gaya normal. Jika W dikurangi N sama dengan 0, maka percepatannya pun akan menghasilkan 0. Sekarang kita cek di resultan gaya terhadap sumbu X. Ini tadi kenapa 0? Karena sini W-nya tidak diketahui kan, artinya 0. Karena tidak ada diketahui berat dan N-nya pun tidak ada yang keterangan bahwa benda ditarik ke atas. Sehingga bernilainya 0. W sama dengan N. Jadi nilainya adalah 0. Sedangkan untuk resultan terhadap sumbu X, ini tuh yang ini nih, yang F1, F2, F3. Kalau F1, F2 bernilai positif, F3 ke kiri artinya bernilai negatif. Sehingga F1 tambah F2 dikurang F3 sama dengan 0. Jika resultan gayanya 0, maka percepatannya pun akan 0. Sehingga dari pernyataan keempat ini yang paling tepat adalah benda akan tetap diam. Kenapa? Karena mula-mula benda diam kan ya. Sedangkan sini tidak ada percepatan, percepatannya 0. Berarti yang kedua sama ketiga salah. Terus di sini benda akan bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, ini salah. Kenapa? Karena gaya atau resultan gayanya baik itu secara sumbu Y maupun sumbu X bernilai 0, sehingga tidak ada kecepatan atau benda akan tetap diam. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh kawan kakak. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imah Hafizah Nur Halimah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi rekan saya sampaikan. Tadi kan rekan saya membahas tentang hukum Newton pertama. Nah, sekarang saya akan membahas tentang hukum Newton kedua. Jadi, hukum Newton 2 akan terjadi apabila sebuah benda dengan massa M mengalami gaya resultan sebesar F. Nah, gaya resultannya ini sudah dipastikan tidak sama dengan 0 ya. Maka benda itu akan mengalami percepatan A, yang besarnya itu berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap massa benda M. Jadi apa sih maksudnya percepatan itu besarnya berbanding lurus terhadap F? Jadi semakin besar gaya yang diberikan kepada benda, maka percepatan benda tersebut akan semakin besar pula. Nah, sementara percepatan itu berbanding terbalik terhadap massa benda atau M. Jadi semakin besar massa benda, maka percepatannya itu akan semakin kecil kebalikannya. Nah, contohnya itu adalah misalkan kita mendorong troli yang masanya itu 2 kg dengan gaya sebesar F dan
misalkan percepatannya itu 2 meter per sekon kuadrat ya. Nah, ini tuh akan berbeda dengan apabila kita mendorong troli dengan massa 4 kg, dan sama juga nih dengan menggunakan gaya sebesar F. Maka percepatannya itu sudah dipastikan akan lebih kecil daripada percepatan saat kita mendorong troli dengan massa 2 kg. Nah, ini kan hukum Newton 2 itu bendanya itu mengalami percepatan. Percepatan di sini itu adalah percepatan yang konstan. Artinya percepatannya itu akan sama dari waktu ke waktu. Nah, kalau misalkan percepatannya konstan, maka ini tuh merupakan gerak lurus berubah beraturan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai sigma F atau resultan gaya sama dengan M dikali A. Nah, apa sih sigma F itu? Sigma F itu adalah F1 dikurangin F2. Jadi gaya yang besar dikurangin gaya yang kecil. Jadi misalkan ada ada benda dengan massa M diberikan gaya dari dua arah yang berbeda. Maka sigma F atau resultan gayanya adalah gaya yang terbesar dikurangi gaya yang kecil. Nanti maka benda ini akan bergerak ke arah yang gayanya lebih besar. Nah, sigma F atau resultan gaya itu kan sama dengan M dikali A, di mana A itu adalah percepatan benda yang satuannya adalah meter per sekon kuadrat. F adalah gaya yang diberikan terhadap benda, satuannya adalah Newton, dan M merupakan massa benda, satuannya adalah kilogram. Agar kita lebih paham lagi, jadi kita langsung masuk ke soal aja ya. Nah, soal hukum Newton 2. Soalnya adalah sebuah truk dapat menghasilkan gaya sebesar 7.500 Newton. Jika truk tersebut bergerak dengan percepatan 2,5 meter per sekon kuadrat, maka tentukan massa truk tersebut. Nah, pembahasannya yang diketahuinya itu, yang pertama itu ada resultan gaya atau sigma F besarnya adalah 7.500 Newton. Lalu ada juga percepatan atau A, yaitu 2,5 meter per sekon kuadrat, dan yang ditanyakannya itu adalah massa truknya. Jadi cara menjawabnya adalah tadi kan rumusnya itu sigma F atau resultan gaya sama dengan massa dikali percepatan. Resultan gayanya adalah 7.500 Newton sama dengan M-nya belum diketahui, yang ditanyakan dikali percepatannya itu 2,5. Nah, di sini kedua ruas kita bagi 2,5 ya. Jadinya 7.500 dibagi 2,5 sama dengan M. Nah, jadi M-nya itu adalah 3.000 kg. Kita konversi ke dalam ton jadinya 3 ton. Jadi kesimpulannya adalah massa truk tersebut adalah 3 ton. Sekian pembahasan tentang hukum Newton 2 yang saya sampaikan. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan setelah ini rekan saya akan membahas tentang hukum Newton 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kansana Nabila dengan NIM 119205078. Saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton kadang-kadang dinamakan juga sebagai hukum interaksi atau hukum aksi-reaksi. Hukum ini menggambarkan sifat penting dari gaya bahwa gaya-gaya selalu terjadi berpasangan. Definisinya, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya, jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar min F kepada benda A. F dan min F memiliki besar yang sama namun arahnya berbeda. Hukum ini juga terkenal sebagai hukum aksi-reaksi, dengan F disebut sebagai aksi dan min F adalah reaksinya. Maka didapat rumus hukum 3 Newton adalah F aksi sama dengan min F reaksi.
Kenapa? Soalnya kan tadi disebutkan ya bahwa arahnya itu berlawanan gitu, berbalik, berbeda. Kita ke contoh aplikasinya. Contoh aplikasinya itu yang pertama adalah orang yang mendorong tembok. Nah, kita bisa melihat gambar ini bahwa ada seorang anak yang mendorong tembok, yang mana anak ini berarti memberikan gaya terhadap tembok, memberikan aksi gitu ya. Jadi benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua. Nah, benda pertama ini apa? Benda pertama ini adalah orang yang bersepatu roda ini. Dia memberikan gaya kepada benda kedua. Nah, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama. Nah, benda kedua itu ya tembok. Jadi tembok ini juga akan memberikan gaya ke tangan orang tersebut dengan arah yang berlawanan. Maka terjadilah F aksi sama dengan min F reaksi. Lalu contoh penerapan hukum ketiga Newton yang lainnya adalah roket air. Nah, ini gambarnya. Ketika roket air akan diluncurkan, roket air ini dapat meluncur ke atas karena adanya gaya dorong air ke bawah. Gaya dorong ini adalah gaya aksi. Nah, sebagai akibatnya, lantai memberikan gaya dorong juga yang sama besar ke arah atas. Nah, gaya dorong lantai ke atas inilah yang bekerja sebagai gaya reaksi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dua gaya merupakan pasangan gaya aksi reaksi jika kedua gaya tersebut memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Sama besar, jadi besar gayanya itu sama gitu. Kalau misal F aksinya 20, berarti F reaksinya kebalikannya, berarti min 20 gitu. Karena arahnya berbeda kan. Nah, ini sifat yang kedua yang tadi, yaitu berlawanan arah. Lalu yang ketiga, terjadi pada dua objek atau benda yang saling berinteraksi. Kayak tadi, seorang anak laki-laki yang mendorong tembok. Berarti kan antara seorang anak itu dengan tembok. Lalu ke contoh soal. Yang pertama, seekor ikan yang bergerak dengan siripnya juga terjadi gaya aksi reaksi. Tentukan pasangan aksi reaksi yang ada. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, gaya aksinya itu adalah gaya dorong yang diberikan sirip ikan ini kepada air. Nah, maka gaya dorong yang tadi diberikan oleh sirip ikan ini kepada air dibalikan lagi gitu. Jadi air memberikan gaya dorong juga kepada sirip ikan sehingga ikan dapat bergerak. Lalu contoh soal yang kedua. Jika Aldo melakukan gaya aksi sebesar 100 Newton, berapa gaya reaksi yang dia terima? Penyelesaiannya, gaya aksi reaksi berlaku pada benda yang berbeda dan besarnya sama. Jadi rumus 3 Newton tadi itu kan F aksi sama dengan min F reaksi. Udah diketahui nih F aksinya berapa, yaitu 100 Newton. Jadi F reaksi sama dengan min 100 Newton. Nah, maka jadi gaya reaksi yang diterima adalah min 100 Newton. Karena kan berlawanan arah gitu. Besar gaya aksinya itu 100 Newton, maka gaya reaksi yang diterimanya min 100 Newton. Besar gayanya sama kan, hanya arahnya yang berlawanan. Sekian materi mengenai hukum 3 Newton. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.